Sudah terlihat belum ini ya? Terlihat, Pak. Lihat ya. Eh, kita UTS-nya tanggal berapa? Udah ada di infoin belum dari akademik? Belum ada info, Pak. Oh, belum ada info ya. Wah, nih kalau di Kramat sih seperti itu. Kalau di Jakarta sendiri saya kurang tahu ya karena mulai perkuliahannya agak beda nih ya. Kalau di Kramat sendiri kemarin tanggal pokoknya beda berapa hari gitu ya. Kalau di Jakarta kan kalau nggak salah after lebaran kemarin tanggal 30 kalau nggak salah ya, kita belum masuk. Kalau di Kramat ada duluan, hari seminggu sebelumnya kalau nggak salah. Pak hari Rabunya gitu pertama kali masuk kerja. Nah, itulah mulai masuk kuliah juga. Kalau beda 3 hari lah kalau nggak salah. Oke, di sini kita membahas tentang sosial media marketing ya. Sosial media marketing sendiri itu penggunaan platform media sosial. Ya, ini sebetulnya diulang-ulang saja sih sebetulnya ya. Ada Instagram, Facebook, TikTok, dan LinkedIn. Nah, waktu pertemuan kemarin kan saya sudah sampaikan juga tuh ya. Ini LinkedIn yang kalian masih baru mungkin ya, tapi ada beberapa seperti si Dina kan sudah punya juga LinkedIn ya. Tapi LinkedIn itu memang kebanyakan memang itu buat loker gitu ya. Tapi kalau kalian punya unit usaha, nah portofolio yang sudah kalian bikin itu boleh tuh ya kalian masukkan di LinkedIn ya. Siapa tahu kan uh, ini kayak saya contohin si Rana lah ya. Misalkan dia punya usaha jilbab tuh ya. Boleh juga tuh portofolionya masukkan di LinkedIn gitu kan nanti ada yang lihat tuh pasti ada yang lihat deh bukan bukan ini lagi pasti ada yang lihat ya atau misalkan ini kalian untuk mau dari loker misalkan ya kalian masukin tuh CV kalian di situ pasti ada yang lihat ya dan kalau ada yang tertarik dengan CV kalian pasti dia akan menghubungi seperti itu ya tapi di sini karena kita berbicaranya sosial media marketing ya. Nah, tentunya eh, yang berkaitan dengan usaha kita, kan? Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, ya semua itu untuk mempromosikan produk kita, membangun brand awareness, dan meningkatkan penjualan. Strategi ini melibatkan konten organik, ya, postingan harian, dan iklan berbayar, ya, untuk berinteraksi langsung dengan audiens secara target, gitu ya. Jadi Nah, ya terserah kita aja nih ya kalau mau yang gratis boleh, kalau yang mau berbayar juga lebih bagus gitu ya. Tapi tergantung usaha kitanya juga ya, tergantung kaliannya. Kalau intinya kan pasti ada plus minusnya gitu ya. Kalau berbayar intinya pasti postingan kita atau iklan kita itu eh, bisa naik lah, sehingga ya ratingnya bisa naik gitu atau misalkan orang pada misalkan katakanlah tadi jilbab misalkan bisa jadi itu punya kita berada di tergantung ya kalau kita bayaran yang seberapa gitu ya bisa jadi nama toko kita atau usaha kita itu berada di paling atas atau misalkan orang nyari di apa katakanlah misalkan uh, misalkan punya kafe kafe di Jakarta Utara misalkan. Nah, kalau Agung misalkan memasarkan dengan berbayar misalkan ya bisa jadi tuh di Google itu si Agung berada di peringkat atas atau intinya nggak paling bawah lah gitu ya. Walaupun terkadang
kalau kita nyari sesuatu kan pasti kita scroll ya sampai ke bawah gitu ya. Tapi kan kalau memang berbayar itu kan beda gitu ya. Saya juga pernah memasarkan usaha saya udang gitu ya. Nah, melalui Shopee, terus scroll paling bawah kalau saya nyari udang juga nggak ada ininya, nggak ketemu gitu ya. Karena memang saya yang gratisan, saya iseng aja sih sebetulnya gitu ya. Takutnya kalau memang saya ragu-ragu, jujur saya ragu-ragu memasarkan di Shopee atau TikTok dan semacamnya itu ya, karena takut nggak kepegang juga gitu ya. Takut nggak kepegang bukan berarti ini, karena saya kerja satu, dan saya pun memang udah ada tempat pembuangannya ya, pelelangannya sendiri. Jadi uh, saya nggak takut nggak kejual lah, pasti insya Allah kejual gitu ya. Jadi makanya saya untuk apa namanya, untuk itu di apa namanya, di sosmednya saya nggak terlalu ini terlalu diseriusin, karena memang udah punya tempat apa namanya, tempat penjualannya sendiri, bahkan itu punya keluarga sendiri gitu ya. Jadi mau berapa ratus kilo pun, mau berapa apa namanya, mau satu kintal pun, mau berapa kintal pasti laku gitu loh. Jadi saya nggak terlalu fokus eh, di apa namanya, di platform digital gitu ya. Jadi bagi kalian mungkin yang perlu memasarkan produk kalian, kayak si Farhan tuh. Farhan tuh punya tuh Shopee, apa Tokopedia gitu ya. Itu alat apa, penjualan alat-alat motor, spare part motor gitu ya. Bahkan dia punya bengkel sendiri di Kuitang, di daerah Kuitang Senen ininya gitu ya. Nah, itu kemarin juga saya bilang sama Farhan, kamu nggak usah ikut bahasa saya ya, bicaranya dia. Kamu nggak usah ikut UTS juga, udah pasti saya kasih nilaian. Karena memang sudah terbukti gitu ya. Nah, begitu juga kalian nih, ya kalau memang kalian sungguh-sungguh ini, masalah nilai emang nggak ada masalah sama saya kalau memang sudah ada ininya gitu kan. Seperti itulah kurang lebihnya. Jadi kalau misalkan kalian mau mengiklankan berbayar itu lebih baik gitu ya. Jadi uh, bisa ratingnya bisa naik lah. Keuntungan utama sosial media adalah meningkatkan brand awareness secara luas, ya tentunya ya, karena berbayar itu pasti jangkauannya lebih luas gitu ya. Lalu biaya pemasaran yang terjangkau, serta kemampuan menargetkan audiens secara spesifik dan terukur ya. Nah, di sini yang tadi tuh bedanya misalkan yang berbayar sama yang gratis mungkin eh, lumayan inilah ya, ada perbedaannya. Lalu metode ini juga efektif membangun interaksi langsung dengan pelanggan, meningkatkan konversi penjualan dan memungkinkan promosi berjalan ya selama eh, 24 jam, tergantung kitanya aja sebetulnya ya. Kalau kita mau memarketingin full seharian 24 jam selama seminggu, yaitu bagaimana kitanya aja. Kalau kitanya kuat, kitanya memang eh, aktif gitu ya, sah-sah aja kalau kita mau mengiklankan selama 4 jam selama 7 hari atau 1 minggu. Ya, bagaimana tergantung kitanya aja. Lalu penelusuran situs web marketing ya. Nah, di sini juga website ini ya pasti sangat penting gitu ya. Website marketing, penggunaan situs web untuk menarik traffic relevan, meningkatkan visitibilitas dan mendorong konversi melalui strategi organik atau yang berbayar ya. Cara efektif meliputi optimasi konten, keyword, kecepatan mobile dan membangun backlink ya. Analisis dilakukan menggunakan Google Search Console dan Google Analytics. Nah, ini nah, makanya dari pertemuan yang sebelumnya juga saya bilang coba kalian manfaatin Google tuh ya. Google itu banyak banget tuh kegunaannya. Selain kita memang apapun, saya pribadi kalau saya nggak paham pun nyarinya di Google ya. Nah, di situ banyak tuh ya. Baik itu
hanya apa namanya Google Spreadsheet segala macamnya itu banyak ininya ya. Selain kita mencari sesuatu yang kita ingin tahu, Google kita bisa nyari juga Google Trend yang lagi trending saat ini ya, eh, maupun Google Search Console ataupun analistik tadi ya. Kalian bisa manfaatkan itu ya, dari handphone juga bisa. Analisis website adalah proses pengukuran, pengumpulan, dan pelaporan data perilaku pengunjung serta kinerja situs secara keseluruhan. Nah, ini tadi nih, misalkan kita berbayar, begitu kita nyari sesuatu gitu ya, bisa jadi yang punya kita tuh berada di minimal nggak paling bawah banget lah gitu ya. Yang mudah-mudahan bisa paling atas gitu dalam pencarian gitu ya, kayak kemarin uh, kami yang saya pernah sampaikan minggu kemarin kalau nggak salah, yang kami mengadakan futsal tahun 2017 dan 2018 itu kami nggak berbayar tuh ya. Tapi begitu kita dulu kami cari futsal itu ya, itu kan keywordnya ada keywordnya di situ ya. Apa nih misalkan futsal ya, ada tuh walaupun nggak paling atas, kalau nggak salah dulu nomor 3 atau 4 gitu masalah. Begitu kita nyari di Google gitu ya futsal gitu. Keluar tuh misalnya P3I After Nine. Kalau nggak salah nomor 3 sih kemarin itu, nggak berbayar karena banyak pengunjungnya gitu ya, sehingga rating kita naik tuh posisinya gitu loh. Nah itu kalau misalkan kita menggunakan website gitu ya. Nah di sini tujuannya adalah untuk memahami, mengoptimalkan, dan meningkatkan efektivitas situs web dalam mencapai tujuan bisnis. Ini mencakup evaluasi lalu lintas, kecepatan, dan user experience menggunakan data real. Ya, nah ini tadi nih mencakup evaluasi lalu lintas itu bukan lalu lintas ini ya, pergerakan yang ada di web itu tentang orang mencari sesuatu yang diinginkan. Nah, berikut poin-poin penting mengenai analisis website ya. Di sini definisi analisis website yaitu pengukuran perilaku pengguna ya. Nah, yaitu melacak jumlah pengunjung, durasi kunjungan dan halaman yang diakses. Nah, ini kegunaan websitenya ya. Nah, memang kalau kita bukan di bidang, walaupun kita bukan di bidang IT, misalkan kalian kan bukan anak IT gitu ya, tapi kita bisa tahu tuh ya, yang sudah termasuklah tadi kayak misalkan di LinkedIn. Ya kalau di LinkedIn itu pasti tahu tuh berapa orang yang sudah melihat misalkan CV tadi misalkan ya, atau portofolio kita. Ketahuan tuh ya, berapa orang yang sudah melihat tuh ya. Jadi lalu durasi kunjungan dan halaman yang diakses. Lalu evaluasi kinerja mengukur kecepatan pemuatan halaman dan bounce rate ya. Nah, ini bisa kita lihat juga nih ya, halaman-halamannya kecepatan ya beda ya, kalau yang berbayar sama enggak pasti terdapat perbedaan lah ininya ya. Intinya kita bisa mengevaluasi kinerja kita atau bagaimana kita memasarkan produk kita melalui website tersebut. Lalu optimalisasi, mengubah data menjadi informasi untuk perbaikan desain, ya, konten atau strategi pemasaran, ya. Ya seperti kemarin juga saya sampaikan, ya. Sekarang kita untuk apa namanya desain, ya, atau konten-konten strategi itu kita bisa banyak fasilitas lah, ya. AI sekarang sudah menguasai dunia digital, gitu ya. Canva yang seharusnya kita bukan background kita bukan di desain, tapi dengan adanya Canva bahkan template-nya ribuan, apapun kita bisa cari di Canva gitu ya. Apalagi untuk bikin-bikin konten-konten sekarang itu sudah sangat dipermudah lah ya, dengan era digital ini apapun kita bisa bikin selama kita memang mau gitu ya. Lalu
Eh, Lalu manfaat utama analisis website, ya pengambilan keputusan berbasis data, ya itu membuat keputusan bisnis yang akurat, bukan sekedar asumsi berdasarkan tren nyata. Nah ini udah pasti nih, ya. Eh, Kalau memang kalian pernah coba deh buka Google Trend gitu ya, eh, apa aja yang sedang trending saat ini, nah kalian bisa tahu tuh, ya. Atau misalkan bisnis apa yang sedang naik daun gitu ya, kita bisa tahu di situ. Jadi kalau kalian pun masih kebingungan misalkan untuk usaha apa, mungkin salah satunya bisa mencari dari Google Trend tersebut gitu. Ya udah pasti kalau dari situ akurat ya, bukan kita mengada-ngada atau berasumsi gitu ya. Lalu meningkatkan pengalaman pengguna, ya, itu mengidentifikasi kendala pada situs agar pengunjung lebih nyaman dan mudah menavigasi situs, gitu ya. Jadi memang sudah pasti kalau kita kan gini, eh kalau lah mungkin kalian ya saya pribadi ya pasti kalian juga ngalamin ya. Begitu misalkan kita nyari sesuatu misalkan di IG deh katakan, ya. Kita browsing apa gitu, nyari gitu ya. Pasti nanti begitu misalkan kita sudah katakan kita sudah nutup IG kita nih, ya. Selang misalkan 15 menit kita buka IG lagi nih. Pasti yang muncul yang berhubungan apa yang kita cari pertama itu, gitu, ya. Pasti itu baik itu di IG, di TikTok itu pasti munculnya seperti itu, gitu ya. Jadi memang itulah fungsinya tadi uh, marketing digital tuh ya. Kalau apalagi kalau yang memang yang kalian lihat tuh iklan-iklan bersponsor gitu ya. Nah, itu pasti berbayar sudah pasti gitu ya. Nah, itu kan sering muncul tuh. Kalau kita dari awal kita mencari sesuatu di katakanlah tadi di IG gitu ya. Seperti itu. Atau misalkan kayak di Shopee nih, misalkan kita mencari eh, apa namanya barang apa gitu ya. Sudah, sudah. Kecil lagi. Nah, seperti itu tadi ya kalau kita nyari di apa namanya di Shopee atau apa, katakanlah kita nyari sepatu gitu ya, gitu kita sudah nutup Shopee, katakanlah jam lagi kita buka Shopee, pasti yang muncul tuh yang pertama itu halaman pertama pembuka itu pasti sepatu aja tuh yang berhubungan dengan sepatu tuh. Seperti itu. Lalu mengutuk ya, mengukur efektivitas pemasaran, mengetahui sumber lalu lintas terkuat ya. Itu, tadi media sosial iklan untuk memaksimalkan ROI. Nah ini tadi ya pasti tuh ya seperti yang saya sampaikan tadi tuh apa yang kita cari di awal tadi apa yang kita cari di awal pasti seterusnya pasti muncul itu tuh ya kecuali kalau kita sudah udah nggak nyari misalkan tadi sepatu udah hilang tuh di situnya kunci itu gitu ya. Lalu meningkatkan konversi. Memahami perilaku pengguna membantu meningkatkan jumlah pengunjung yang akhirnya membeli produk atau mendaftar. Ya, nah, memahami perilaku pengguna membantu meningkatkan jumlah pengunjung tadi ya. Bahkan kalau saya sih nggak tahu ya, kalau misalkan di Shopee itu pasti ada juga tuh berapa orang yang sudah mengunjungi toko kita, misalkan ya.
apa, saya pernah ditunjukin tuh sama si Farhan tuh, atau misalkan di TikTok itu ada tuh ininya, saya pernah di ini sama Ibe ya, Ibrahim tuh presenternya Dapur ya, mereka dia kan aktif juga tuh di apa namanya, di penjualan di TikTok maupun di Shopee atau Tokped. Begitu ya, itu pasti ada tuh ya, berapa orang yang mengunjungi toko kita, berapa orang yang sudah membeli produk kita, lalu eh, berapa omset yang sudah kita dapatkan, itu pasti ada ya. Lalu keunggulan kompetitif ya, memantau kinerja situs secara rutin membantu bisnis tetap relevan dan kompetitif di dunia digital ya. Pasti ya, kita pasti banyak saingannya kalau misalkan kita menggunakan situs atau website tadi ya secara rutin, pasti membantu bisnis kita tetap berjalan dengan baik lah ya. Dengan alat bantu seperti Google Analytics, ya, analisis ini menjadi krusial untuk memastikan website berfungsi maksimal sebagai sumber informasi atau alat alat bisnis ya. Ah, ini kalau misalkan yang sudah skalanya katakanlah menengah ke atas, nggak ada salahnya juga tuh ya kita bikin website ininya ya. Kalau menurut saya sih, kalau kayak si Jenal itu udah pantas tuh kalau punya website sendiri. Kamu punya website nggak, Jenal? Dengan yang bisnis itu, Jenal? Enggak, Pak. Enggak ya. Tapi email email itu aja ya, email bisnis aja ya, Jenal ya. Ya, nggak Iya, apa-apa. Pak. Ya, kalau memang kita merasa belum butuh ya nggak ada masalah. Kecuali memang kalau sudah kelas yang menengah ke atas, ya biasanya kita punya website sendiri. Ya, misalkan katakanlah kayak misalkan uh, saya sih ada angan-angan ya, ada angan-angan saya mau buat semacam PT lah ya, PT itu bergerak di bidang outsourcing. Ya, ini angan-angan saya, cuma saya belum sempat mempelajari aja sebetulnya. Ya, saya sudah punya target yang mau diajak itu teman-teman yang khususnya di bidang CIP lah ya. Saya sudah pernah sounding sih. Juga nih kalau kita bikin sosim ya, sosim itu kan ya, walaupun tapi yang sosimnya ya, walaupun banyak pertentangan ya dari pemerintah juga, tapi nggak kita pungkiri pasti banyak lah yang dibutuhkan. Ini siapa ya? Gung, matiin, Gung. Oh iya iya iya. Nah itu tadi ya, saya ada ada niat lah, tapi nggak tahu lah bisa realisasi dan sebagainya ya. Lalu proses analisis website, evaluasi sistematis terhadap performa SEO dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan konversi dan mencapai tujuan bisnis. Langkah utamanya meliputi penetapan tujuan analitik, Search Console atau evaluasi metrik ya, dan implementasi perbaikan berdasarkan insight ya. Jadi memang uh, banyaklah ya pengumpulan data tersebut dari website dan lain-lainnya. Menganalisis data dari situs web melibatkan berbagai metode alat pendekatan yang bertujuan untuk memahami perilaku pengunjung, mengoptimalkan kinerja situs dan meningkatkan konversi. Data yang dianalisis berupa data kuantitatif ya, angka ya. Jadi akan kita yang mungkin nanti ini karena kalian abdi kan, nanti kalian ngalamin lah ya bagaimana kalian mengolah data ya. Ada dua versi sih sebetulnya ya, ada kuantitatif dan kualitatif ya. Nah, bagaimana nanti bentuk statistik yang, tapi kalau misalkan kuantitatif ya itu lebih
lebih ini sih sebetulnya lebih meyakinkan ya karena menggunakan statistik kan nanti ya kalian pasti ngalamin lah nanti sebelumnya. Nah ini perbedaan SEO dan SEM ya. Sini intinya bertujuan meningkatkan visibilitas situs di mesin pencari. Ya. Nah ini perbedaannya SEO itu fokus pada hasil organik, ya, gratis, ya, itu jangka panjang. Sementara SEM itu menggunakan iklan berbayar untuk hasil yang instan, ya. Pasti namanya kita bayar mengeluarkan uang, gitu ya. Ya balik lagi ke kitanya, gitu kan? Kita mau prosesnya mau yang apa mau yang gratis atau berbayar kalau pengen cepat ya ya berbayar gitu ya sama juga kayak kita bikin usaha ya beda kan kita bikin usaha yang merintis dari awal sama kalau kita bikin usaha kita franchise gitu ya kalau kita franchise kan kita udah nggak capek-capek promosi itu ya karena apa itulah keuntungan franchise itu ya kita hanya kita beli merek dia ya biasanya memang produk-produknya disupport dari uh, franchiser tersebut contoh katakan misalkan teh solo lah gitu ya kemarin tuh di AB atau di AB ya ada yang jualan itu tuh teh solo gitu ya dia kalau nggak salah 2 juta apa 2,3 juta gitu lah ya dia franchise gitu. Nah itu yang didapatkan ya itu ya. Nah, termasuklah tadi alat flashnya itu ya. Bila saya disupport dari sana, saya nggak tahu tuh awal doang apa seterusnya. Bahkan kalau saya pernah beli, ya kalau nggak manis nggak usah bayar katanya. Ya, tapi memang sekarang harganya sudah agak turun. Kalau dulu kan yang kecil kita katakan 4.000 gitu ya. Kalau yang jumbo 5.000. Kalau sekarang yang jumbo aja udah ada yang 3.000 tuh. 2.000 tiga misalkan. Nah, itulah bedanya kalau misalkan tadi yang berbayar sama yang enggak. Gitu ya, sama juga kayak kita mau merintis usaha. Ya. Kalau misalkan kita eh, nggak berbayar gitu ya, ya kita merintis dari awal. Ya, kuat nggak kita ininya gitu kan ya. Tapi kalau memang jiwanya jiwa usaha, insya Allah sih, ya ini kayak si Agung lah saya contohkan ya. Dia dari buat apa gitu sempat ini, dia konsepnya kafe gitu ya. Tapi pada saat pandemi pemasukannya kurang gitu ya bahkan hampir hampir di titik terendahnya misalnya pernah saya tanya gitu ya tapi dia nggak nyerah gitu kan nah dia bisa merubah konsep ya walaupun dari awal kafe ya udah warkop jadi warkop tuh ya warkop sehingga ya masih ya alhamdulillah sampai saat ini masih berjalan gitu kan. Nah, saya kemarin terakhir kali waktu saya baca itu, oh, dia mau merintis lagi nih, mulai mau naikin lagi lah ininya. Bahkan si Agung, itulah ya kalau kita punya usaha, Agung aja udah punya 2 kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah dengar dulu. Agung sudah punya 2 karyawan tuh, nggak tahu deh kalau sekarang ya. Nah intinya apa? Dengan adanya usaha itu kan, yang minimal kita bisa uh, mengurangi angka pengangguran lah, seperti itu peran. Ya, itulah bagusnya walaupun memang gajinya nggak seberapa tapi ya bagi yang daripada nganggur gitu ya ya alhamdulillah gitu. Ya, makanya kemarin waktu saya kerja di Pulau Agung itu saya sarankan juga ada berbagai macam makanan juga gitu ya apa kayak roti bakar atau semacam inian konsepnya di rujak dan lampu-lampu gitu lah ya nah, mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar gitu. Nah, SEO membangun kredibilitas, sedangkan SEM memberikan traffic cepat untuk promosi. Ya, nah, sekali lagi tergantung dari kitanya. Ya, kalau kita mau instan, mau cepat ya berbayarlah ini untuk mengiklankan.
Nah, perbedaan utama antara SEM dan SEO yang pertama definisi dan fokus, ya. SEO ini proses mengoptimalkan website agar mendapatkan peringkat tinggi di hasil pencarian alami, ya, nggak berbayar. Fokusnya adalah membangun otoritas jangka panjang melalui konten dan teknis situs. Nah, bisa juga asalkan kita rajin, gitu. Seperti yang saya katakan tadi, dulu kami futsal, gitu ya. Nah, target kami kan banyak yang lihat, gitu ya. LP3 ini dikenal luas, gitu ya. Sehingga selama 2 tahun berturut-turut itu naik tuh di mesin pencarian tuh di Google khususnya kalau kita nyari ini gitu. Karena memang dengan adanya pertandingan senasional dulu ya LP3 seluruh Indonesia, makanya banyak yang mengunjungi tuh situs kami. Tapi sayangnya memang pada saat pandemi kemarin sudah terputus sampai dengan saat ini ya. Tapi insya Allah ini kemarin bulan saya mentargetkan insya Allah bulan 6 lah ya, bulan 6 tapi nggak senasional, se-PLJ untuk mengadakan pertandingan besar insya Allah. Ya, jadi tadi fokusnya adalah membangun otoritas jangka panjang melalui konten dan teknis situs tadi. Ya, sedangkan SEM ini praktek pemasaran mesin pencari yang mencakup strategi berbayar seperti Google Ads untuk mendapatkan visibilitas instan di bagian atas. Nah, ini tadi ya, ya nggak bisa dipungkiri lah namanya kita sudah berbayar pasti iklan kita tuh ada di bagian paling atas atau ya minimal nggak paling bawah lah. Gitu. Nah, kurang lebihnya tabel perbedaannya seperti ini, ya. Kalau SEO tadi yang gratis, yang SEM berbayar, ya biaya gratis, bayar per klik, kecepatannya, ya lambat, ya. Sedangkan SEM itu instan, ketahanannya jangka panjang. Nah, kalau minusnya nih, ya, kalau yang berbayar tadi, pasti kita yang tentukan mau berapa lama iklan itu tayang, gitu ya. Itu tergantung kita. Kalau kita udah nggak bayar ya, ya udah stop berarti iklannya, ya. Tapi untuk biar awal aja kita ratingnya katakanlah biar dikenal orang dulu gitu ya. Misalkan iklankannya selama 3 bulan nggak ada masalah juga, tapi uh, tetap dilanjutkan dengan yang gratis gitu. Jangan nanti begitu berbayar sudah nggak mau dilanjutin, iklannya nggak lanjut juga, itu salah juga. Ya. Lalu untuk tampilan hasil pencarian alami ya para tadi, nah, misalkan yang saya itu udah pasti tuh ya ada label ads atau sponsor ya, ya pastilah ya gitu. Lalu target berdasarkan kata kunci umum, lalu yang SEM itu sangat spesifik atau demografinya atau lokasinya seperti itu ya. Itu bisa kita tentukan sendiri. Kalau yang berbayar, yang mau sejauh mana jangkauannya, gitu ya, atau bisa area pabrik mana yang kita mau orang bisa melihat iklan kita. Lalu kelebihan dan kekurangannya, ya, yang ISO ini traffic gratis, membangun brand trust atau hasil kepercayaan hasil permanen, ya. Kekurangannya membutuhkan waktu lama, persaingan ketat, algoritma berubah, ya. Algoritma ini tadi tuh yang saya sampaikan tadi, ya. Nah, kalau kita buka sesuatu di katakanlah tadi di IG atau di Shopee misalkan, kata kuncinya misalkan kita nyari sepatu sepatu misalkan, ya. Nah itu kesana sananya muncul mulu tuh, ya baik di IG atau di lah IG ya atau di Shopee gitu, pasti muncul tuh ininya, ya. Nah itulah tuh ini algoritmanya tadi ya. Kalau yang SEO ini bisa berubah memang ya, tapi kalau yang berbayarnya nih misalkan kelebihannya hasil instan, cocok untuk promosi jangka pendek atau produk baru, ya kontrol penuh. Nah, ini tadi nih yang saya sampaikan tadi. Ya kalau misalkan kita punya baru yang misalkan baru merintis usaha nggak ada, kalau kalian mau cepat dikenal orang ya nggak ada salahnya juga
untuk tahap awalnya berbayar ya, katakanlah 3 bulan misalkan ya, 3 bulan kan sudah dikenal orang, ya udah stop, tapi bukan stop benar-benar kita nggak mengiklankan lagi, tapi beralih ke yang SEO atau yang nggak berbayar lah ya. Nah, kekurangannya memang berbayar ya, yang SEO. Trafik berhenti pada saat anggaran habis, kepercayaan pengguna lebih rendah dibandingkan organik ya, seperti itu kelebihan dan kekurangan. Nah, kapan menggunakannya ya? Kalau untuk SEO ini kita bisa eh, menggunakan SEO jika Anda memiliki anggaran terbatas, membangun brand jangka panjang dan ingin kredibilitas tinggi. Ya, sedangkan SEM tadi ya kita butuh lead cepat ya, meluncurkan produk baru atau menargetkan kata kunci kompetitif tinggi yang sulit ditembus organik. Itu tadi ya, dengan kita mencari kata sepatu aja itu udah pasti muncul misalkan tapi itu ya, sedangkan di yang gratis itu mungkin bisa nah, banyak macamnya yang muncul seperti itu. Kombinasi keduanya seringkali merupakan strategi terbaik untuk memaksimalkan visibilitas di halaman hasil pencariannya. Nah ini tadi nih ya, kombinasi ini yang kalian mengiklankan awal saja gitu, 1 sampai 3 bulan atau misalkan boleh juga misalkan 6 bulan tergantung kita punya kemampuan di dananya lah ya, keuangannya ya. Ya, sedangkan ini bisa dikombinasiin ya. Tahap awal kita membangun bisnis itu berbayar dulu ya, terus setelahnya selanjutnya kita bisa yang menggunakan yang gratis. Alat dan teknologi digital untuk pendekatan calon pelanggan, prospek ya. Kalau calon pelanggan itu kan kita sendiri bisa dibagi tuh ya. Contohnya misalkan kayak marketing di LP3 inilah katakan ya. Itu tuh ada data ya, kalau di LP3 sendiri ya ada data aplikan, ada yang prospek, ada yang hot prospek ya. Itu dibagi 3 tuh kalau di ini sendiri di LP3 sendiri ya. Prospek itu yang kategorinya masih mau nanya-nanya lah bahasanya. Ya, kalau hot prospect dia memang katakan ya di iklan LP3I ya. Nah, kalau misalkan dia lihat iklan LP3I katakanlah di IG misalkan ya. Dia ngechat nih di sini di IG-nya ya, tanya-tanya tentang katakanlah pengen masuk kuliah misalkan. Nah, itu bisa dikatakan itu calon customernya yang hot prospect bahkan kalau di LP3 sendiri. Karena apa? Dengan dia chat itu sudah pasti dia ada keinginan. Ya, kalau nggak ingin membeli produk atau jasa, katakan nggak mungkin dia WA atau chat yang ada di nomor tersebut. Gitu. Itu bisa dikatakan kalau di LP3 itu ada database biasa ya, ada data yang prospek, ada yang hot prospek. Nah, kalau kami membaginya 3 tuh. Ya, mungkin kalau di sini 2. Ya, prospek itu intinya orang yang udah ada nanya-nanya aja itu sudah bisa dikatakan prospek. Kenapa? Kalau dia nggak ada keinginan sama sekali, dia nggak akan ngechat atau nanya-nanya. Ya. Tapi kalau udah nanya itu bisa dikatakan calon customer kita atau calon pelanggannya itu prospek. Ya. Saat ini berfokus pada personalisasi, kecepatan, dan penggunaan data untuk menciptakan pengalaman yang mulus. Ya. Beberapa teknologi dan alat digital utama yang digunakan itu ada beberapa macamnya. Contoh misalkan kayak saya nih, ya. Saya ngerasa internet saya ini udah kok lemot banget gitu kan. Saya lagi lihat-lihat di IG tuh. Banyak ya iklannya provider internet. Itu kan ada nomor langsung kita diarahkan ke nomor WA gitu ya. Dan berapa berapa provider tuh yang saya kontak gitu ya. Saya nanya dari situ, yang memang kalau
kita melakukan iklan berbayar memang ya tergantung ininya ya, jadi usahanya ya. Kalau kita sudah skalanya lumayan lah katakan ya, itu memang harus aktif ya. Atau misalkan kalau misalkan kita chat kan bisa juga dibalas dengan AI atau kalau di WA bisnis itu kan bisa sentuh jawab otomatis tuh, gitu ya. Tapi memang bagusnya sebaiknya memang kita langsung cepat tanggap tuh ya kalau ada yang nanya, usahakan memang secepat mungkin kita balas, gitu ya. Seperti saya kemarin nyari provider internet itu langsung tuh cek infomin gitu kan. Langsung tuh dengan siapa kakak atau bla bla bla, boleh share alamatnya agar kita lihat sudah daerah kakak sudah terjangkau belum gitu. Nah itulah harus ada cepat tanggap ya kalau misalkan kita iklankan sesuatu di website atau di uh, web tertentu gitu ya. Nah, lalu tadi alatnya tadi ya, sistem manajemen hubungan pelanggan, CRM ya. Fungsinya apa? Mengelola data pelanggan, melacak interaksi dan memberikan wawasan alur penjualan. Ini tadi nih ya, mengelola data pelanggan ya dengan kita ya saya tadi lah. Dengan saya itu kan kita sudah biasanya kalau yang uh, marketing, tapi kita bosen juga ya, ya. Nah, mungkin kalian pernah lah ya, gitu nanya sekali, tapi ditanyain berulang kali, kakak jadi beli nggak, bla 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 bla, misalkan ya. Saya juga kesel juga sih, jadi beli masih jadi tawar-tawarin gitu ya. Nah, itulah kalau kita udah ngechat sekali kan sudah pasti nomor kita ke record di situ ya. Karena kita WA itu atau kita chat di situ sudah pasti kan datanya data prospek, sehingga di tawarin terus tuh ininya seperti itu. Lalu AI dan chatbot, gitu ya. Fungsinya AI digunakan untuk personalisasi konten, sedangkan chatbot melayani pelanggan jam per minggu, ya, merespon pertanyaan dengan cepat dan meningkatkan keterlibatan. Nah, ini tadi nih, ya, sering kok di mana-mana ketika di Shopee atau apa kan yang balas itu AI, ya kalau di WA bisnis itu yang balas memang ada ini ya fasilitas menjawab pesan otomatis gitu ya. Nah itu kita bisa manfaatin ini, gitu ya. Contohnya misalkan chat GPT untuk konten. Lalu chatbot berbasis AI di situs web. Ya, banyak banyak ya kita bisa manfaatkan kecanggihan dari alat buat bisnis lah. Lalu alat pemasaran media sosial, ya fungsinya apa? Membangun brand awareness yang terlibat langsung dengan calon pelanggan melalui platform tempat mereka aktif. Ya, nah ini boleh nih di IG, di TikTok, di Shopee, di Tokped, ya itu bisa kita membangun brand kita lah, seperti itu ya. Contoh Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok dengan fitur iklan tertarget, ya tentunya yang berbayar ini. Platform otomasi pemasaran dan email marketing. Fungsi mengirimkan pesan personal secara otomatis berdasarkan perilaku pengguna seperti email sambutan atau tindak lanjut atau follow up secara otomatis. Ya, jadi memang uh, fungsinya email itu kan ada, makanya saya bilang kayak kalian misalkan mengirimkan uh, surat penawaran atau misalkan yang simpel aja deh ngirimin CV misalkan. Kita melihat iklan lowongan kerja nih, ya. Jika Anda tertarik silakan email ke email tersebut misalkan, ya. Nah, itu
jangan hanya mengirimkan CV-nya kok di email gitu ya. Tapi di apanya tuh di badan emailnya itu tulis bahasanya, jangan dikosongkan gitu ya. Bisa bisa juga misalkan isinya kayak pengantar email itu, apa pengantar di CV. Yang terhormat Bapak Ibu, ini PT ini bersama dengan saya melihat iklan yang Bapak Ibu tayangkan di misalkan di IG bersama ini kami saya kirimkan CV bla 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 gitu misalkan ya seperti itu ya itu fungsinya email seperti itu kata-kata harus ada kata-kata sambutannya juga gitu ya walaupun secara tertulis atau digital by email tadi gitu ya seperti itu. Nah, lalu keterampilan komunikasi. Nah, apapun itu bentuknya ya, bukan hanya di bidang pemasaran saja, ya, tapi dalam kehidupan kita ya pasti komunikasi itu paling penting. Apapun itu ceritanya, ya, terutama kalau misalkan kita akan menawarkan sesuatu produk secara live misalkan, ya. Live itu kan si siapa tuh? Si Nisa ya, yang Nisa tuh, ya. Kalau kita nggak pede-pede banget gitu ya, komunikasi kita berantakan atau misalkan ngomongannya kita masih malu-malu gitu ya, itu agak susah memang, ya. Tapi kalau memang kita orang yang pede, komunikasi kita lancar, insya Allah bisa, gitu ya. Nah, apapun itu, mau kita memasarkan produk ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, usahakan komunikasi kita itu bagus lah. Ya, apalagi misalkan kalau kita misalkan sedang mau interview kerja misalkan, ya. Nah itu komunikasi itu kan penting ya, namanya kita saling tanya jawab dengan seorang yang interview kita, interviewer gitu ya. Nah, itu komunikasinya harus baik lah. Di sini keterampilan komunikasi adalah kemampuan menyampaikan dan menerima pesan secara efektif, ya baik itu verbal ataupun nonverbal, ya untuk membangun pemahaman bersama, relasi dan memecahkan masalah, ya. Keterampilan ini krusial dalam dunia profesional dan pribadi, meliputi pendengaran aktif, berbicara jelas, empati serta bahasa tubuh, gitu ya. Nah, sini kan namanya komunikasi ya, apalagi misalkan kalau kita ah, berada di posisi di depan atau kita sebagai ah, jual live tadi ya, nah, misalkan banyak komplain atau apa kan, kita kalau kita menghadapinya atau menjawabnya dengan emosi agak repot. Ya, atau misalkan kalau yang kerja di bagian frontliner misalkan atau customer service misalkan. Nah itu kan bahasanya garda terdepan lah ya, garda terdepan karena duduknya juga kita di depan di front office ya sebagai customer service yang terima komplainan, terima orang marah-marah gitu ya kalau kita nggak teruji agak repot tuh ya. Makanya yang mungkin kalian jarang ya ada yang lihat frontliner atau yang bagian customer service itu cowok ya. Mungkin kalian jarang lihat, saya juga jarang lihat. Nah, ini kalau misalkan orang kantor memang pinternya memang kalau misalkan orang kantor itu taruhnya pasti dia untuk customer service nggak sembarangan ya. Pasti satu yang komunikasinya lancar. Lalu perempuan yang agak bahasanya agak kinclongan dikit lah bahasanya gitu. Karena kan di garda terdepan ya, di garda terdepan di situ kalau ada tamu katakan atau ada customer misalkan, eh, kan langsung disapa dengan eh, ramah, baik gitu ya. Pastikan kita agak agak nyaman lah ya dibandingkan kalau misalkan kita di
begitu masuk pintu misalkan masuk toko di ini sama laki-laki misalkan. Beda lah ininya ya, itu salah satu trik sih sebenarnya. Makanya ada juga memang perusahaan yang kalau yang udah dekat nih, mintanya udah nggak malu-malu kalau sama saya, Pak yang beningan dikit ya Pak, katanya gitu. Karena ini buat di frontliner misalkan, atau misalkan buat customer service katanya. Oh iya Pak, siap. Gitu-gitu sih sebenarnya ya. Nah, terutama memang tadi komunikasinya juga gitu, belum tentu juga kalau misalkan yang dikatakan tadi, katakanlah tampangnya menjual, tapi kalau komunikasinya berantakan ya enggak juga gitu ya. Wajah bukan nomor satu kalau itu ya, tapi komunikasi lah. Nah, ini jenis keterampilan komunikasi ya. Nah, ini lisan ya, yaitu berbicara, presentasi, dan wawancara yang memungkinkan feedback langsung. Nih, ya, kalau kalian berbicara tadi presentasi gitu ya, dari kalian presentasi juga orang udah bisa nilai sih sebetulnya. Ya, kemarin waktu kalian presentasi proposal, saya juga bisa nilai sebetulnya, ya, mana yang ngobrolnya lancar, mana yang masih ragukan gitu-gitu yang kita bisa tahu lah seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan kalian eh, wawancara kerja. Nah, wawancara kerja itu kalian belajar deh coba sama Bu Tania ya. Bu Tania itu kan seorang HRD tuh ya, dia psikolog juga ya. Dulu kuliahnya psikolog ya, banyak belajar deh tentang komunikasi, bagaimana nanti katakan misalkan mau menghadapi apa wawancara gitu ya. Kalau nggak salah kan mengajar apa tuh di kalian tuh ya, ya pasti tentang keahlian ya, kalau ya seperti itu. Lalu komunikasi tertulis. Nah, ini menyusun pesan, email atau laporan jelas dan mudah dipahami ya. Di sini, nah ini dari email tadi ya. Makanya kalau misalkan menyusun pesan ini juga bahasanya, tapi biasanya kalau kita apa namanya eh, lebih gampang memang kalau bagi kita yang nggak pede ya, lebih gampang memang ngomongnya by email, by WA. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, saya sih seneng ngobrolnya ngobrol langsung gitu ya. Kalau komunikasi, ya. Karena apa? Kalau misalkan kita, kalau saya pribadi nih, kalau apa namanya, kalau ada katakanlah mahasiswa misalkan komplain atau apa, saya nggak mau juga tuh ya ngomong panjang kali lebar ini. Dengan saya ketemu, kalau ketemu tuh kita bisa lihat, bisa tahu sih ya, bisa tahu mana yang bohong gitu ya, mana yang jujur bisa kelihatan. Ya saya juga bisa nilai lah ya. Bahkan kalian ngobrol ngomongnya benar apa enggak, jujur enggaknya bisa kelihatan sih kalau misalkan kita ngomong bertatap muka gitu ya. Nah, kalau misalkan email kan bisa aja ya. Kalau misalkan kita katakan bingung-bingung nih mau ngetik apa ya, sekarang udah ada fasilitasnya tuh tadi chatbot atau semacam AI tadi lah ya, bisa kita cari. Tapi memang kalau kita dari pakai AI atau chatbot itu bahasanya agak kaku ya. Bahkan kalau kalian nih ya, banyak sih dosen yang ngomong ya, tahuan kalau kalian menjawab soal atau misalkan UTS menggunakan AI itu ketahuan ya. Apalagi kalau misalkan main plek ketiplek kalian copy paste yang ada di AI itu ya, itu udah jelas kelihatan ya. Eh, kan nggak
Input juga lah ya, susah kalau kita kan. Karena soalnya kalau yang melek digital itu agak susah. Ya. Tapi rata-rata kan kalau kita sudah ditutup eranya, kita ketahuan. Ya, bahkan kalau misalkan nih kayak uji kom nih, ya banyak nih yang jawabnya dari AI nih ketahuan karena bahasanya baku. Ya, dia itu bahasanya baku. Ya. Nah, tapi kalau misalkan kita mau komunikasinya by email, ya usahakan bahasanya yang formal. Tergantung ya, apa ininya tergantung. Ya, disebutkan. Lalu komunikasi nonverbal, bahasa tubuh, nada suara, kontak mata, dan ekspresi wajah yang memperkuat pesan verbal. Nah, di sini ya, bahasa tubuh nih, maksudnya kalau kayak orang-orang psikolog itu, nah, saya bilang nih sama misalkan kalian nih ngobrol sama Bukania nih katakan ya kalian bohong nih misalkan ya contoh ya. Nah dia bisa tahu ya dari gerak apa bahasa tubuh kalian gitu kan ya dari gaya kalian berbicara dia bisa tahu tuh ininya gitu ya. Makanya saya bilang kalian belajar banyak lah sama Bukania itu ya terutama kalau misalkan kalian mau menghadapi interview atau menghadapi wawancara kerja nanti gitu ya ya bukan itu nggak pelit-pelit ilmu lah contohnya. Eh, Nada suara tadi ya, nah nada suara ini kan bagaimana ya tapi satu lagi ya, kadang karakter orang beda-beda nih ya apalagi kalau yang Pulau Sumatera ini nada bicaranya suaranya agak tinggi biasanya ya dibandingkan misalkan daerah Jawa. Nah, itu Jawa itu orang Sunda, orang Jawa gitu. Sudah pasti kalau dari intonasi suaranya sudah pasti berbeda. Ya, makanya kalau misalkan apa agar disesuaikan lah. Gitu ya. Lalu kontak mata, usahakan memang. Nah, makanya saya bilang tadi kalau ada komplainan atau apa, saya senangnya memang ngobrol langsung. Ya, bukan dari WA atau dari telepon. Justru kalau ada apa-apa, saya agak gregetan tuh. Ya. Dan saya paling malas juga kalau ngetik. Saya kan nih berbalas pesan WA misalkan, ya panjang kali lebar nggak bisa saya itu, ya apalagi kayak apa namanya, ya maaf ya maksudnya kalau orang yang nggak sekolah kayak saya misalkan yang jaga empang saya nih hanya lulusan SMP, ya ngomongnya belepotan tuh ininya kadang kalau dia WA tuh nggak jelas tuh nggak sabar saya ini ya telepon misalkan ini ngomongnya jelas saya bilang gitu kan jangan kumur-kumur. Dia bilang gitu. Ya, saya nggak sabaran juga ya orangnya. Kalau misalkan ada hal-hal yang agak itu saya nggak bisa. Mendingan langsung telepon biar jelas atau ketemu langsung gitu. Lalu tadi itu kontak mata ya. Makanya kalau misalkan kita ketemu langsung ya usahakan memang ya itu udah punya triknya sendiri lah ya. Orang yang nggak berani natap mata itu udah ketahuan tuh. Biasanya dia bohong. Atau misalkan orang yang mau ngetes kita bohong enggaknya, ya dari matanya justru, gitu kan. Nah, kalau orang yang bohong kan kelihatan tuh. Dari matanya kelihatan, ekspresi wajahnya juga kelihatan gitu ya. Atau misalkan yang tertarik, tertarik enggaknya juga. Kita bisa tahu dari situ. Ya. Jadi bahasa komunikasi nonverbal ini banyak ya. Memang nggak semua orang bisa membaca hal-hal tersebut khususnya yang komunikasi nonverbal tadi. Lalu komunikasi visual ya, penggunaan simbol, grafik atau gambar untuk menyampaikan informasi. Nah, ini ya, ada juga mungkin kalau kalian eh, tergantung ya, tergantung dari kitanya. Terkadang katakanlah gini ya, seorang atasan itu ingin melihat perbandingan hasil penjualan misalkan ya bulan kemarin sama bulan ini atau 3 bulan terakhir katakan. Nah, dibandingkan di situ kita menyajikan angka-angka gitu ya. Oh, misalkan bulan kemarin lakunya 100, apa katakanlah misalkan bulan 1 lakunya misalkan 100.
eh, bulan 2-nya 120, bulan 3-nya 150 misalkan. Nah, dibandingkan kita menyajikannya di hanya angka, kan lebih baik mungkin menggunakan grafik. Ya, grafik kan naik turunnya kan ada ya. Banyak tuh, ada fasilitasnya di PowerPoint juga ada gitu ya. Atau misalkan grafik atau misalkan semacam banyak sih ininya ya. Mau grafik, mau yang eh, apa semacam buletan gitulah ya, hasil penjualan itu bisa, ya kalian paham lah pasti itu ya. Nah, dari situ kita kan lebih enak disajikan gitu ya, seperti kayak misalkan kami presentasi evaluasi per triwulan misalkan, per 3 bulan atau tahunan lah katanya ya. Itu kan kita bisa sajikan dalam banyak macam ya. Kalau kami sih grafik ininya ya. Grafiknya pertumbuhannya naik atau turun. Seperti itu kan lebih enak kalau kita sajikan, selain ada grafiknya, ada angka yang tertulisnya gitu. Bisa ketahuan. Lebih lebih enak sih sebetulnya dilihat gitu ya. Nah, begitu juga misalkan kalian, misalkan eh, nggak usah kan begitu. Kalau misalkan kalian pernah ngejalanin apa namanya eh, psikotes ya, coba deh saya tanya sama si eh, apa yang pernah apa namanya yang pernah ikut itu loh, Arni misalkan kayak kemarin kan psiko kamu ngalamin psikotes ya kemarin ya Arni ya, yang di Tindo ya, kamu ngerjain kan Arni ya. Nah, itu psikotesnya aja kurang lebihnya selama 3 jam tuh. Ya. Masuk Rama ya. Rama kamu ikut juga kan ya, Rama psikotes kemarin ya. Nah itu waktu saya tanya sama anak saya, nah ada tuh ya yang menghitung angka-angka. Nah itu aja tuh dari situ dia seorang HRD-nya itu narik garis menjadi grafik tuh ya. Itu yang diukur ketahanan kalian lah. Kalau kalian kerja eh, kan ketahuan ya, kalau kita dari awal karena masih semangat itu pasti tinggi tuh perolehannya, kesini sininya agak turun. Nah, tergantung kita yang mengerjakannya ya. Nah, dari situ ditarik garis menjadi grafik, di situ ketahuan kalian orangnya daya tahan kerjanya ada nggak. Itu berarti ditarik grafik tuh sama dia seperti itu ya. Atau misalkan ada juga orang yang menyampaikan melalui gambar misalnya ya, sebagai informasi kayak saya aja nih misalkan ada yang nanya-nanya alamat katakan ya. Nah, saya lebih enak ngejelasin sama orangnya secara oret-oretan pakai kertas gitu ya, saya jelasin ini jadi lebih penyampaiannya lebih lebih tepat lah bahasanya gitu, dibandingkan tahu nggak dari sini ini dibandingkan kita pakai coretan di kertas. Pasti penyampaiannya beda ya, lebih tepat sasaran lah, kurang lebihnya seperti itu. Lalu cara meningkatkan skill komunikasi, yang pertama mendengarkan aktif ya, fokus pada lawan bicara, empati dan tidak memotong pembicaraan. Nah ini tergantunglah kalian komunikasinya nanti sama siapa gitu ya, tapi usahakan memang ah, aktif mendengar, apalagi kalau katakan misalkan kalian sedang eh, katakanlah wawancara kerja misalkan ya, itu harus benar-benar kalian aktif mendengar tuh, jangan sampai apa yang disampaikan kita nggak dengar, nanti giliran ditanya balik kita bingung apa tadi pertanyaannya Pak atau Ibu gitu ya. Itu satu udah ketahuan tuh kalau di situ kita nggak fokus jadinya ya. Lalu jangan sampai memotong pembicaraan ya. Ini tergantung nih, sekali lagi misalkan kita komunikasinya sama. Kadang kan sering lah ya kalau sama-sama teman ya, saya juga ngalamin itu ya. Ada kadang temen ngobrol nggak berhenti-berhenti gitu ya. Kadang kalau kita lagi ngomong pun langsung dipotong sama dia ya. Kita sendiri pun kalau dipotong omongannya kesal juga kita gitu kan. Nah, begitu juga dengan kita, jangan sampai memotong pembicaraan orang lain.
ya. Usahakan kita dengarkan dulu sampai dia selesai, baru kita ngomong. Ya itu etika juga sih sebetulnya, ya. Kalau kita punya attitude yang baik, insya Allah kita bisa paham lah satu. Lalu berbicara jelas dan percaya diri, ya. Gunakan artikulasi yang jelas, hindari jargon yang berlebihan, dan sampaikan pesan secara terstruktur. Nah ini, ya, kalau berbicara secara formal nih kan kalian nih Gen Z, anak-anak Gen Z ini kan bahasanya kadang aneh-aneh juga nih. Saya juga kadang nggak ngerti bahasanya, ya. Katakanlah kayak misalkan kalian bahasa apa cutting gitu kan. Cutting apaan? Saya bilang kakak tingkat katanya. Oh alah, saya aja nggak ngerti tuh awalnya tuh cutting cutting. Saya kirain stiker, cutting stiker gitu kan. Menyerupai kakak tingkat. Anak saya pun gitu juga tuh cutting. Oh, karena saya udah paham, saya nggak nanya lagi gitu kan. Ya itu hindari bahasa-bahasa gaul lah kalau bisa ya. Kalian kan lihat sekarang di itu kan banyak lah macam-macam bahasa-bahasa yang mungkin yang orang-orang katakanlah kayak saya yang nggak begitu update dengan eh, anak-anak yang sekarang agak susah kadang mengartikannya. Jadi gunakanlah bahasa yang formal saja lah, ya, yang artinya jelas, gitu ya. Jadi apa? Yang mendengarkan juga jelas, gitu kan ya. Dan kita menyampaikan pesannya secara teratur seperti itu. Pahami nonverbal, perhatikan bahasa tubuh sendiri dan orang lain untuk menghindari miskom. Ya, ini penting juga nih. Nah, ada juga nih teman kerja saya nih di Kramat. Kadang apa omongannya beda, gitu ya. Gerak-gerik bahasa tubuhnya juga beda, gitu. Jadi orang sering ini juga. Kalau kami pribadi sering buat juga gitu ya, gara-gara ya kita kan masing-masing punya wawasan ya, masing-masing punya wawasan, kita juga bisa membaca gerak-gerik seseorang seperti itu. Lalu menerima dan memberi feedback, terbuka terhadap masukan dan memberikan umpan balik yang konstruktif, gitu ya. Nah ini jangan sampai juga kita anti kritik, gitu ya. Intinya kritik itu kan buat membangun ya. Dengan adanya kritik kan kita bisa mengevaluasi khususnya diri kita lah, ya. Tapi sekali lagi kalau mengkritik sesuatu jangan di forum, ya, sama yang banyak pun dengan personal, ya. Kalau di forum itu jatuhnya menjelekan, ya. Tapi kalau kita mengkritiknya untuk membangun, usahakan memang kritiknya secara personal aja lah, ngomong face to face, ya. Jadi memang jangan kita menjadi seseorang yang anti kritik, ya. Selama kritik itu membangun, mudah-mudahan kita bisa terima, gitu ya. Kadang saya dulu gitu juga, gitu ya. Nah biasalah kalau dulu masih jiwa-jiwa muda ya, kalau dikritik langsung emosi tuh, gitu ya. Saya dulu gitu, jujur aja sih, gitu ya. Pada saat presentasi program kerja evaluasi gitu ya, langsung ada yang nyalahin, saya langsung timpalin tuh ininya ya. Kesini sini saya mikir juga, ya kayak gini gitu ya, sehingga kita semua itu bisa kita rubah gitu ya. Dengan kita emosional kita bisa pelan-pelan kita bisa rubah yang tadinya anti kritik, apa yang tadinya kita nggak bisa terima kritikan, sehingga kita belajar pelan-pelan bisa, gitu ya. Nah, intinya bisa menerima itu untuk membangun lah, ya, atau memberikan umpan balik, gitu ya, yang konstruktif, ya. Lalu adaptasi, sesuaikan gaya bicara dan pendekatan dengan lawan bicara agar komunikasi lebih efektif, ya. Nah, apa nih ya, sesuaikan gaya bicara nih, ya. Nah, kalau memang bahasa kita atau komunikasi kita agak, khususnya kalau orang-orang Sumatera lah, ya, kadang intonasi kan kalau kita berusaha menyesuaikan lah
gitu ya. Kalau memang lawan bicaranya ngomong lemah lembut misalkan, ya, ya kita berusaha ngimbangin lah maksudnya gitu ya. Nah, otomatis kan apalagi misalkan kalau kita tadi di bagian front office atau misalkan di customer service, kan kalau misalkan katakanlah ada yang komplain atau ada yang nanya misalkan melalui telepon misalkan. Kan usahakan pertama ini kita berbicaranya lemah lembut, selamat malam atau selamat pagi atau selamat siang gitu ya. Tapi kalau langsung kita gaya bicaranya selamat malam, itu beda ya. Dari orang yang mendengarkan itu beda ya. Takutnya dari misalkan dia mau nanya panjang kali lebar dengan pertama kali sambutan bahasanya di telepon tadi intonasi suaranya sudah galak kesannya ya. Nah itu mungkin orang jadi nggak mau nanya lama-lama gitu ya. Tapi dengan bahasa yang lembut kan orang mungkin mau tuh nanya-nanya yang lama, nanya panjang kali lebar gitu gitu ya. Makanya sesuaikan uh, gaya bicara kita lah dengan lawan bicaranya ya. Keterampilan komunikasi efektif sangat penting untuk membangun citra diri yang baik, ya, meningkatkan kinerja profesional serta mengurangi konflik, ya. Saya pun sampai sekarang kadang sering juga masih terbawa emosi kalau ada orang yang ngomong, khususnya kalau yang jelek-jelekan lah ya, kadang masih sempat ini juga tuh, masih sering lah terbawa, susah juga ya, namanya emosi ini agak susah terkontrol sebenarnya ini ya. Ya, tapi usahakan kita bisa bisa mengimbangi lah seperti itu ya. Jadi intinya bisa jangan sampai ada konflik seperti itu ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dulu. Ya, cara meningkatkan skill komunikasi nih. Ya, ini ada tiga macam ya. Yang pertama copywriting, yang kedua storytelling, tiga interaksi personal. Nah, di sini copywriting adalah seni menulis teks persuasif ya, iklan, landing, tag email gitu ya. Ini misalkan untuk mendorong audiens melakukan tindakan langsung seperti membeli produk, mendaftar atau mengklik. Teknik ini menggunakan psikologi, emosi dan call to action atau CTA gitu yang kuat seperti menggunakan formula AIDA. Attention please misalkan. Interestnya, desires, and lalu action atau past problem, agitate atau solution ya. Nah ini biasanya itulah kalau misalkan kayak iklan ya, namanya iklan itu kan eh, kita melihat melihat apa ya, melihat iklan itu kan pasti kan kita baca baca ya. Selain dia ada gambarnya, pasti ada tulisannya ya. Kalau dari judul lah katakan atau misalkan dari tulisan itu menarik di kita baca, pasti kita mau tuh gitu ya. Atau di sini misalkan seninya seni ini deh, misalkan kayak wartawan katakan, ya media online lah katakan. Dengan dia dengan apa berita yang sama tapi dengan judul yang berbeda gitu ya. Kadang dari awalnya kita nggak pengen nggak pengen melihat atau nggak ingin membaca, dengan judulnya mungkin dia agak menarik, kita jadi kepengen baca tuh gitu ya. Begitu juga dalam kita mengiklankan sesuatu ya. Itu harus sekarang kan nggak susah ya karena banyak banyak apa tadi bisa kita cari di AI, dari bahasa-bahasa yang bisa menjual lah gitu ya. Seperti itu ya dari copywriting tadi. Nah, elemen kunci dalam copywriting yang efektif fokus pada manfaat bukan fitur gitu ya. Nah, dia bisa lebih menjual manfaatnya nih misalkan dalam produk tadi gitu ya. Nah, jelaskan bagaimana produk memecahkan masalah konsumen, bukan hanya spesifikasinya.
Ya, misalkan kita mau beli handphone lah, katakan di online misalkan, ya, itu kan pasti kita baca tuh, ya, satu-satu tuh kita baca. Makanya kalau yang hanya nggak detail, eh, yang apa namanya deskripsinya dia nggak detail, pasti kita males juga nih, ya. Nah, pasti kita nyari yang detail nih, prosesornya seperti apa, RAM-nya berapa, ROM-nya berapa, spesifikasinya seperti apa, gitu ya. Nah, keunggulannya apa, gitu ya, kameranya berapa, gitu kan. Nah, itu kan kita lebih senang, ya. Apalagi kalau saya pribadi, selain saya baca, katakanlah kita belinya di Shopee, katakan ya. Selain saya baca uh, spesifikasinya tadi, saya nyari pembanding lagi nih, katakan misalkan di YouTube, ya. Apa keunggulan, katakan handphone Samsung A15 lah misalkan contoh ya. Nah, apa kelemahan dan keunggulan Samsung itu misalkan A15 katakan, gitu ya. Kan ada tuh. Oh, ini keunggulannya ini, kelemahannya ini. Nah, itu kan bisa buat pemahaman kita juga, ya, khususnya kalau saya pribadi, kalau beli elektronik sih seperti itu saya, gitu ya, khususnya yang harganya udah agak lumayan lah ya, katakanlah baik TV atau handphone misalkan udah dia harganya di atas juta, itu agak agak detail lah saya. Ya, gitu ya. Jadi memang jelaskan itu manfaatnya, gitu ya, selain spesifikasinya. Lalu gunakan data konkret, ganti klaim superlatif, ya, itu yang terbaik atau yang tercepat dengan angka real. Contoh, ya, di situ kan katakanlah misalkan ini terjual 500 plus, gitu ya, 500 lebih unit dalam 2 jam. Nah, di Shopee itu kan kita lihat juga tuh, ya, bisa lihat tuh produk yang sudah terjual itu berapa, gitu ya, ratingnya berapa. Nah, itu kan buat meningkatkan penjualan kita juga, gitu ya. Kalau penjualannya sedikit kan berarti perlu diragukan juga, apalagi kalau misalkan ratingnya jelek, gitu kan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan itu, kalau saya pribadi, kalau ratingnya di bawah 4,8, nah saya agak was-was memang, gitu ya. Tapi kalau sudah 48 ke atas, nah itu bisa dipastikan barangnya bagus lah, kemudian seperti itu, ya. Nah, ini kan plus, nilai plus juga nih, ya. Ya kan tadi data konkretnya sudah terjual berapa, gitu ya. Itu kan pasti kalau dari yang berbayar, iklan berbayar atau misalkan Shopee itu kan ada tuh, ya, berapa yang sudah terbayar, apa yang sudah terjual kan ada di situ. Lalu psikologi konsumen, gunakan elemen seperti urgent, ya, atau stoknya terbatas, ya. Nah, ini kan salah satu ini juga nih, salah satu, oh, kalau gua nggak buru-buru, keburu barangnya habis nih misalkan, ya. Itu kan sebetulnya trik aja sih, sebetulnya, ya. Misalkan di AP3 ini eh, masih tersedia berapa bangku lagi untuk jurusan AB misalkan contoh, ya. Sebetulnya itu trik aja, ya, agar cepat-cepat kita membeli lah, seperti itu. Lalu headline yang memikat, ya, buat judul yang langsung menarik perhatian dalam hitungan detik. Nah, ini tadi nih, ya, apapun itu, ya, baik itu berita atau misalkan kita menjual produk, gitu ya. Kayak kalian kan makanya mengiklankan di suatu apa, baik itu dari WA, template-nya itu harus yang menarik, gitu kan. Atau misalkan dari judul apa, nah, jenis makanan yang aneh aja tuh bisa jadi viral, seperti itu, ya. Makanya buat ini tuh, ya, judulnya, ya, yang mau yang aneh mau apa, intinya yang bisa menarik perhatian pembeli lah, ya. Lalu call to action, jelas, ya. Beritahu audiens secara spesifik apa yang harus dilakukan selanjutnya, ya. Kalau kadang itu kan ada beli sekarang atau daftar gratis, ya. Kalau di Shopee kan mau kita beli sekarang atau misalkan mau masuk ke keranjang dulu kan ada menunya di situ. Yang juga nih, yang
Misalkan kita ini bisa atau daftar gratis misalkan kan tergantung ininya apa gitu ya. Eh, dari produk kan bisa kita pilih sekarang atau misalkan yang harus mendaftarkan kalau kita mengiklan kalau daftar ini kan misalkan kayak kampus atau pelatihan atau apa misalkan daftar gratis sekarang gitu itu kan dengan itu kan kita memasukkan biodata kita. Lalu storytelling, ya, seni menyampaikan cerita atau kisah untuk menghibur, mendidik, menginspirasi atau mempengaruhi audiens, ya. Tapi memang storytelling ini sangat ampuh menurut saya, gitu ya. Kemarin pada saat pembagian KHS, ya, kita mengundang orang tua di auditorium, ya. Kebetulan selain pembagian KHS eh, ada sosialisasi tentang penempatan kerja, ya. Di situ saya yang berbicara, ya. Pertama memang dari bagian akademik dulu, ya. Bagian akademik mempresentasikan tentang proses pembelajaran gitu ya. Nah, pada saat saya yang menyampaikan tentang proses penempatan, baik itu magang atau kerja, saya nggak nyangka juga, ya. Tapi memang saya model saya tuh storytelling memang penyampaiannya, ya. Tiba-tiba orang tua pada tepuk tangan aja tuh, nggak disuruh nggak apa gitu ya, tapi tepuk tangan gitu ya. Mereka dengan adanya cerita dari saya itu mereka tertarik gitu, sehingga mereka merasa terhibur mungkin ya, sehingga mau tepuk tangan gitu ya. Nah, nah, jadi beda orang memang beda cara, beda gaya komunikasi ya. Kalau saya memang eh, senang yang menyampaikan memang ya itu dulu lah, storytelling dulu lah ya. Jadi dengan dari situ orang juga bisa tertarik tuh, ya. Atau bahkan kalau orang yang baru saya kenal aja terkadang nih ya, ini bukan dari saya ya, yang ini ya, bukan saya kepedean atau apa. Bahkan orang tersebut yang ini enak berbicara dengan Anda karena jelas bahasanya gitu. Kadang tentang penempatan atau namanya kayak saya sosialisasiin. Makanya baiknya memang modelnya seperti penyampaian di storytelling gitu ya, menginspirasi atau intinya kita bisa mempengaruhi audiens, ya. Metode ini menggabungkan narasi lisan, emosi, dan terkadang alat peraga untuk menyampaikan pesan, nilai-nilai, atau informasi secara efektif tanpa terkesan menggurui. Misalnya, ada alangkah baiknya memang pada saat saya kan beda ya, kalau saya ngomong sama mahasiswa dengan orang tua mahasiswa itu beda ya. Saya agak hati-hati juga. Makanya waktu pertama pembukaan, mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui. Nah, saya nyampein itu tuh. Karena apa? Mungkin ya eh, saya menyampaikan itu mungkin ada yang pemahamannya lebih di atas saya. Makanya saya izin dulu nih, mohon maaf Bapak Ibu, saya di sini bukan bermaksud menggurui gitu-gitu ya, tapi di sini hanya saya menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai mahasiswa. Seperti itu sih ya. Kalian juga nanti mungkin kalian suatu saat mungkin kalian akan mengalami hal seperti itu. Intinya kalau kita berbicara dengan orang yang lebih, kita kan nggak tahu ya namanya orang tua siswa itu kan mungkin ada yang dari keluarga pejabat mungkin, ada juga yang dari pedagang mungkin, ada juga yang dari petani mungkin. Kita kan nggak tahu nih latar belakang dari orang tua siswa atau orang tua kalian. Nah, saya kan nggak tahu semua gitu ya. Bisa jadi orang tua kalian pejabat atau mungkin bisa jadi ada yang orang tuanya sudah profesor misalkan atau sudah kuliahnya sudah doktor misalkan S3 yang pengetahuannya lebih di atas saya mungkin. Makanya kan kita agak hati-hati lah gitu ya. Intinya kalau bisa memang sopan santun harus dijaga gitu ya. Dan teknik satu lagi itu ya, mohon maaf Bapak Ibu, di sini saya bukan berniat untuk menggurui gitu ya. Nah, terkadang kan kalau orang tua yang nggak seneng melihat kita presentasi kan, gue udah duluan nih kayak gini nggak usah ngajarin gue loh. Nah, mungkin ada yang seperti itu gitu kan ya. Makanya kita
dari awal itu bisa bisa merendah dulu lah bahasanya gitu ya. Nah, teknik ini krusial dalam pemasaran, pendidikan, dan kepemimpinan. Nah, ini tadi nih ya storytelling. Makanya kalau ngomongnya sama senior harus agak hati-hati lah. Poin-poin penting mengenai storytelling, tujuan dan manfaatnya, menyentuh emosi, ya, mengubah data menjadi narasi yang relevan, meningkatkan empati dan membangun koneksi. Ya, lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan, ya, pada anak-anak ini meningkatkan minat baca, kosakata, fokus, kepercayaan diri dan kreativitas. Ya, ini uh, tergantung kita nih ya. Paling kalau misalkan ke anak-anak kan tergantung ya anak-anak usia berapa nih kita harus bisa membedakan. Ya. Lalu pembelajaran efektif, mempermudah pemahaman konsep, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris, misalkan apalagi tergantung lah ya orangnya, cara penyampaiannya. Ya. Lalu persuasi, alat yang kuat untuk mempengaruhi audiens seperti dalam pemasaran, ya, video storytelling atau kepemimpinan. Ya. Misalkan ini bisa juga nih kita, uh, saya kemarin kebetulan ngambil mobil buat di P3 Keramat itu saya yang ngambil ya. Nah, salesnya itu kebetulan di nomor kontaknya kan dia di deskripsinya mencantumkan IG dan Facebooknya tuh luar biasa sih kalau saya bilang salesnya. Ternyata dia the best sales di Toyota di Kelapa Gading. Oh pantas, nanti saya kan lihat storytelling dia itu, cara dia berjualan mobil itu kayak enak aja gitu bagi saya ya. Saya yang melihat IG-nya gitu. Kok cepet banget dia ininya gitu. Jual mobilnya kok enak banget gitu menurut saya. Ternyata sini dia the best. Pernah mendapatkan the best sales penjualan terbanyak di Toyota Kelapa Gading maksudnya. Lalu komponen utama storytelling, ya, vokal, misalkan intonasinya, kecepatan berbicaranya, dan volume suara yang dinamis. Ya. Lalu gestur, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah yang mendukung cerita. Ya, nah ini tadi nih, makanya nah, ketahuan lah, orang yang banyak ngomong bener sama yang banyak ngomong tapi bohong itu bisa kelihatan. Ya, makanya hati kalau ngomong, kalau nggak disertai dengan bahasa tubuh yang ini atau ekspresi wajah pasti orang bisa tahu ini bohong aja nih ininya gitu ya, orang bisa tahu ya. Lalu struktur pembukaan, ya, menarik perhatian, isi, ya, dan penutupnya tadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, pembukaan ya, audiennya siapa, ya, gaya bicara kita seperti apa, ya, jangan seolah-olah kita menggurui gitu ya, dan penutupnya harus terkesan baik lah seperti itu. Ya, di sini jenis-jenis storytelling, cerita rakyat atau dongeng ya, cerita fiktif, fabel atau legenda, pengalaman pribadi ya, kisah nyata yang inspiratif, atau video atau marketing storytelling, narasi yang digunakan untuk mempromosikan merek atau produk ya. Nah, ini tips praktis storytelling. Yang pertama, pahami audiens untuk menyesuaikan gaya bahasa, ya, membangun struktur cerita yang kuat dengan emosi, gunakan alat peraga atau media pendukung jika diperlukan. Nah, seperti tadi tuh yang saya sampaikan, saya berbicara di depan orang tua tadi, ya, ya, kita harus paham ini, ya, audiensnya siapa gitu ya. Otomatis kan kalau saya berbicara dengan orang tua siswa dan dengan mahasiswa sendiri pasti bisa dibedakan, gitu ya. Gunakan alat peraga bukan alat-alat ya, tapi bisa juga didukung dengan saya menyampaikan misalkan saya eh, pada saat saya presentasi nih ribuan pelamar kerja lulusan S1 masih memburu pekerjaan, saya tampilkan tuh gambar ya, tapi gambarnya gambar yang benar gitu ya, dengan orang-orang
ngikutin apa tes PNS itu ribuan orang berjubel berminggu ini. Nah, susahnya mencari kerja di Jakarta misalkan seperti itu ya. Orang tua kan kita pasti pernah lihat seperti itu. Jadi uh, apa media yang saya munculin itu bukan mengada-ada gitu. Apalagi kalau kita lampirin data ya, data per tahun ini angka pengangguran di Indonesia ini berapa ribu orang misalkan. Nah, itu udah valid lah seperti itu ya. Intinya storytelling adalah keterampilan yang dapat dipelajari untuk membuat komunikasi lebih bermakna dan menggerakkan perubahan pikiran serta perilaku. Gitu, ya. Lalu yang terakhir, interaksi personal adalah proses pertukaran pesan, gagasan, emosi, dan informasi secara langsung baik verbal maupun nonverbal ya antara dua orang atau lebih. Ini melibatkan komunikasi dua arah yang dinamis, bertujuan membangun hubungan serta sering ditandai dengan kedekatan fisik atau pengguna media. Ya, interaksi personal beda ya. Kita kalian sama teman, atau misalkan teman kelas, atau teman di rumah, ya dua orang atau lebih itu ah, ya bagaimana bertujuan membangun hubungan atau antar teman lah. Contoh interaksi personal, percakapan tatap muka antara sahabat, misalnya. Diskusi atau negosiasi antar rekan kerja, ya. Konsultasi dokter dan pasien, itu kan beda-beda ya. Obrolan orang tua dan anak, menonton film atau berbagi makanan bersama ya. Ini pasti kita semua beda lah ya. Kalian sendiri misalkan ngobrol sama teman, beda ngobrol sama rekan kerja beda beda lagi kalau misalkan konsultasi dokter misalkan beda ngobrol sama orang tua juga beda gitu ya atau dan lainnya lah. Nah, karakteristik utamanya melibatkan dua orang atau lebih terjadi antara individu atau kelompok kecil. Adanya umpan balik, pesan dikirim dan diterima secara serempak atau transaksional. Verbal dan nonverbal menggunakan kata-kata serta bahasa tubuh, ekspresi wajah dan intonasi. Berbasis hubungan, penting untuk membangun hubungan yang sehat, kepemimpinan dan profesionalisme. Kalau dalam dunia kerjanya, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya sambil absen ya, kalau ada yang mau tanya silahkan. Saya sambil absen ya. Farhan ada Farhan di sini? Farhan nggak? Farhan nggak ada. Agus, Selin, Agus nggak ada juga nih. Agus Alpika, apa di ya. Alpika, Hadir, Pak. Alia, Hadir, Pak. Oke, Gus Salim hadir Pak Gus Salim. ya, ya. Arni ada Arni. Gus Salim hadir Pak, saya lagi di panggung. Arni ada ya, Pak? Ya. Clara, Clara ada nggak? Ada ya, teman-teman. Ini
Siapa nih, Clara? Ini siapa nih dari barusan? Clara, Pak. Clara apa tadi, Pak? Clara ya. Dini ada Dini. Perawani. Hadir, Pak. Fani tadi udah ya? Fani Julianti. Pak, sorry Dini hadir ya, Pak. Ya, Fani Julianti ada? Ada ya. Perawani tadi ada ya? Tiara, Hadir, Pak. Tati, Hadir, Pak. Jonathan, Hadir. Fajil, Hadir, Pak. Faiz, Hadir, Pak. Ilham, sama dulu ya. Jika, Hadir, Pak. Nabila, Hadir, Pak. Natasha, Natasha ada? Nggak ada. Nova, Hadir, Pak. Novia, Hadir, Pak. Rahmalia, Rahmalia nggak ada. Rani, Rani ada nggak? Hadir, Pak. Rania, Hadir, Pak. Sabrina, Sabrina ada nggak? Hadir, Pak. Salwa, Salwa ada? Jenal, Hadir, Pak. oke. Yang nggak ada berarti Salwa, Rahman, Saya belum dipanggil, Pak. siapa? Muhammad Agung Santoso. Nama kamu kok belum ada di sini, Gung? Oh, mungkin belum di-update akademi kali ya, Pak. Nanti saya cek. Ya, oke. Saya bilang sama akademik ya, Gung ya. Namanya belum ada Oke, di baik. ini nih, Gung. Belum ada di LMS, Gung. Ya. Baik, Oke, baik, Pak. tadi Salwa ada hadir, Pak. Salwa, Ramalia nggak ada, Natasha nggak ada, Farhan ya, Farhan nggak ada ya. Oke, Bapak Arni hadir ya. iya udah. Nah, Bapak Fani Natasha hadir ya, Putri Pak. hadir ya, Pak. Natasha Natasha. Putri hadir. Fani Bentar. juga hadir ya, Pak. Satu ngomongnya bentar. Jadi Natasha ada, Pak Fani Natasha hadir, hadir. Pak. Ya. Tadi lagi gituin klien. bentar satu-satu ngomongnya. Ini Natasha ada nggak? Natasha nggak ada Natasha ya? Pak, ada. Natasha ada, Pak. Hmm. Pak Fani Ramalia, hadir. Fani, udah belum? ini udah. Ramalia, Keluar, Pak. Amalia udah keluar, Pak. udah keluar ya. Namanya lagi. Ya, berarti sama Farhan yang ada ya. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Cukup? Cukup ya, saya juga pakai juga nih. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, mudah-mudahan Selasa depan, tapi rutin sih kami rapat ini karena agak lagi buat inilah ya. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu kemarin ya, tugas yang kemarin yang nggak ngumpulin berarti saya anggap tidak ada nilai tugas dan saya anggap tidak hadir ketika absennya ya. Terima kasih teman-teman yang sudah join malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata.
Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Pak. Makasih ya, Pak. Pak, sama Ya, Pak, ya, boleh ya. minta PPT-nya Pak? Ya, nanti ya. Baik Pak. Ya, ya, Pak, makasih ya. izin keluar ya, Pak. Ya, Keluar ya Pak. sama. Ya, Assalamualaikum. salam. Muhammad Saputra hadir, Pak. Apa?